Shalom dalam kasih Yesus untuk saudara dan saudari yang beribadah pada hari ini. Mari kita mulakan ibadah kita sebagai lagu persiapan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini supaya Tuhan memberkati kehidupan kita, keluarga kita. Sebab Tuhan itu sangat baik, menjaga kita beberapa hari yang lalu hingga hari ini Tuhan tetap ada bersama kita. Sebab itu kita mau menyerahkan hidup kita, keluarga kita. Kita mohon supaya Tuhan terus memberkati kita. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Mari kita katakan bersama-sama, haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Bersama-sama katakan, sebab Tuhan
bersama-sama sebab Tuhan memberkati. Haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu memberkati keluarga kami. Biarlah kami dengan satu hati bersama keluarga kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Walau dimanapun kami berada saat ini, kami percaya ramai di antara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Berkatilah ibadah kami, berkatilah keluarga kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tetap menjaga, Engkau Tuhan yang tetap melindungi kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua ini, menyerahkan keluarga kami, hidup kami, hati kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kepada saudara dan saudari. Masa ini adalah masa untuk kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama membaca salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita membaca pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur karena kita bertemu kembali untuk minggu ini. Mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu ini, Hatiku Percaya, sebab Dialah Tuhan, kekuatan kita. Haleluya.
Tuhanlah batu yang memberikan perlindungan kepada kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menang.
Saudara, di dalam Yesus Tuhan, mari kita terus menyembah, meninggikan Yesus, karena kita percaya dengan hati yang kudus, dengan hati yang suci, menyembah dalam hadirat Tuhan, maka kita boleh naik ke gunung kudusnya, karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air.
lagu ini, bawa aku Tuhan ke gunung kudus-Mu. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan meliputi hidupku, dan jiwaku kan dipenuhi
kudus-Mu, bawa kami mendekat denganmu, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu supaya Engkau terus membawa kami untuk berada di gunung kudus-Mu, bertemu muka dengan Engkau Yesus. Dan kami rindu supaya Engkau terus berbicara kepada kami sebagaimana Engkau berbicara kepada Musa. Biarlah hati kami terus dekat dengan Engkau, pujian kami terdengar di telinga-Mu Tuhan, dan itu menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Bawalah hati kami untuk terus dekat kepadamu. Sebab inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat Tuhan hati kami. Kami angkat dan serahkan kepadamu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena pimpinan-Mu, karena kesetiaan-Mu, bahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami dapat bangun pada hari ini dengan nafas hidup yang baru, kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan sendiri. Tuhan, hari ini kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah atas talian pada minggu ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan kami dalam apapun situasi yang kami hadapi setiap hari. Bapa, pada pagi ini kami mau menyatakan syukur kami karena Engkau baik, karena Engkau setia, Engkau yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, kami bersyukur karena masih punya waktu untuk bersekutu, bahkan bertemu di dalam ibadah atas talian pada minggu ini. Tuhan, kami berterima kasih untuk pelayanan para praise and worship team yang melayani kami setiap minggu dengan setia. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, sukacita. Penuhilah hati mereka dengan damai sejahtera saat mereka melayani Engkau. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu Engkau curahkan berlimpah-limpah atas kehidupan mereka, bahkan atas keluarga mereka. Tuhan, pada hari ini juga saya mau berdoa dan bersyafaat bersama-sama seluruh anggota gereja jemaat Tuhan yang waktu ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mau menyerahkan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, kuduskan, sucikan niat hati kami sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami setiap hari. Bapa, pada hari ini juga kami mau bersyukur menyatakan bahwa Engkau Allah yang terus-menerus memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami percaya pada waktu keadaan yang tidak baik pada waktu ini dengan pandemik COVID-19 yang selalu meningkat case setiap hari di dalam negara kami Malaysia khususnya. Tuhan, kami berdoa perlindungan darah Yesus sempurna untuk setiap anak-anak Tuhan. Dan juga kami rindu berdoa bersyafaat untuk para frontliners, dokter-dokter dan juga juru rawat yang merawat setiap pesakit-pesakit COVID yang positif. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau urapi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka mempunyai kekuatan, kemampuan untuk terus bertahan, merawat, bahkan melayani setiap pesakit yang datang untuk dirawat di setiap hospital yang sudah menjadi tempat persinggahan COVID-19. Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa untuk
negara Malaysia khususnya Tuhan, dalam situasi politik negara kami yang tidak benar pada waktu ini Tuhan, kami hanya boleh bersandar dan percaya kepada pengurusan kuasa Tuhan. Tuhan, kami tahu keadaan tidak baik, tapi kami mau belajar percaya bahwa baik atau tidak baik keadaan yang ada di sekitar kami itu adalah tergantung kepada doa anak-anak Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau bersatu hati memberkati negara kami Malaysia. Tuhan, curahkan hikmat-Mu atas pemimpin kami, atas raja-raja kami. Tuhan, berikan rasa takut akan Tuhan. Berikan hati yang benar, yang adil menjadi milik para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Tuhan, jika mereka merencanakan rencana-rencana untuk kepentingan mereka masing-masing, untuk kepentingan diri mereka sendiri, Tuhan, Engkau akan bertindak. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu Tuhan, bahkan rakyat Malaysia yang lain ditindas oleh keserakahan mereka. Bapa, juga kami berdoa untuk seluruh dunia di mana keadaan pandemik COVID-19 yang belum berakhir pada waktu ini Tuhan. Kami berdoa kiranya ada kesejahteraan, ada damai, ada sukacita, walaupun dengan keadaan yang tidak baik disebabkan oleh serangan virus ini. Tapi kami percaya di sebalik situasi ini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Akan terjadi penuaian jiwa, akan terjadi kebangkitan rohani, di mana bangsa-bangsa akan melihat, jiwa-jiwa akan mencari Tuhan, bahwa tidak ada harapan di dalam berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, ampuni kami jika kami mempunyai berhala yang kami tidak sadar di dalam hidup kami, baik itu pekerjaan kami, baik itu pasangan kami, anak-anak kami, hobi kami, ataupun kepercayaan kami, yang menyebabkan kami menyeletakkan Tuhan di tempat nomor yang kedua. Tuhan, pada waktu ini kami berdoa memohon pengampunan. Kuduskan, sucikan hati kami, pikiran kami, dan kiranya Tuhan Yesus Engkau menyatakan hal yang benar di dalam hati kami. Limpahi kami dengan hikmat-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan untuk kami Tuhan, supaya kami dibimbing sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berikan cinta kasih kepada firman Tuhan untuk setiap kami, sehingga kami mencintai kebenaran firman-Mu. Karena di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan menikmati kebebasan, kemerdekaan di dalam roh kami. Bapa, kami juga berdoa sebentar untuk firman-Mu yang akan dikongsikan oleh hamba-Mu. Tuhan, urapi bibir, mulut, lidah hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, apapun keadaan kami pada waktu ini, Tuhan Engkau menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada pagi ini diambil dari Mazmur 24. Raja yang mulia, bumi dan segala isinya milik Tuhan. Dunia dan semua yang mendiaminya kepunyaannya. Dia membina dunia di atas air dan meletakkan asasnya di samudera. Siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan dan masuk ke dalam rumahnya yang suci? Orang yang tulus tindakan dan fikiran, yang tidak menyembah berhala atau membuat janji palsu. Merekalah yang akan diberkati dan diselamatkan Tuhan, dan dinyatakan tidak bersalah oleh Allah. Orang seperti itulah yang datang menghadap Allah. Merekalah yang datang menyembah Allah Yakub. Bukalah pintu zaman purba seluas-luasnya. Raja yang mulia akan masuk. Siapakah raja yang mulia itu? Dialah Tuhan yang perkasa.
Tuhan yang penuh kuasa, yang berjaya dalam pertempuran. Bukalah pintu zaman purba seluas-luasnya. Raja yang mulia akan masuk. Siapakah Raja yang mulia itu? Tuhan yang Maha Kuasa, dialah Raja yang mulia. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi, saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya senang hati karena dapat bertemu, bahkan boleh mengungsikan firman Tuhan kepada saudara-saudari pada hari ini. Minggu ini adalah minggu ke-6 selepas Trinity, dan pembacaan yang baru kita dengar sebentar tadi pun telah dibaca menurut Mazmur 24 ayat 1 hingga ke ayat 10. Tema firman Tuhan hari ini ialah menyambut dan merayakan Tuhan sebagai Raja. Itu tema utamanya. Juga pagi ini saya memberi subtemanya, yaitu integritas yang harus dihidupi anak-anak Tuhan. Okay. Saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan, di dunia ini posisi dan kuasa tertinggi harus dipertahankan, dan kalau perlu dengan kekerasan. Konflik yang terjadi di negara-negara di kawasan Timur Tengah baru-baru ini adalah contohnya. Dalam kepercayaan purba, dewa-dewa pun bersaing memperebutkan takhta. Dewa baik bertarung melawan dewa jahat. Dan bumi sering dijadikan sebagai event ataupun acara pertempuran itu. Jadi bila dewa jahat menang, maka kacau balaulah dunia ini. Sebaliknya, jika dewa baik yang menang, maka akan aman dan makmur di bumi. Mazmur 24 menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang bertakhta di atas segalanya. Tidak ada konflik dengan kuasa-kuasa lain, karena hanya Dialah satu-satunya Allah. Menurut ayat 1 hingga 2. Maka pujian kepada Tuhan sebagai Raja membuka dan menutup Mazmur ini. Ayat 7 hingga ke ayat 10. Kalau demikian, bagaimanakah seharusnya menyembah dan merayakan Tuhan sebagai Raja? Pagi ini ada 2 poin yang saya mau ungsikan. Yang pertama ialah di hadapan Raja, manusia harus bersih dari segala kotoran dan bebas dari segala motif palsu. Itu sebabnya dipakai ungkapan yang bersih tangannya dan murni hatinya, menurut ayat 4. Pemazmur menjelaskan syarat seseorang yang dapat mendekati hadirat Tuhan, yaitu yang memiliki hati yang murni. Ungkapan ini menunjukkan kehidupan yang tak bercacat karena dikendali oleh hati yang tulus, yang berakar pada kesetiaan tunggal Allah. Jadi mendekati hadirat Tuhan harus dengan memiliki hati yang murni. Istilah murni berarti benar-benar tidak ada noda sedikit pun. Misalnya, bila kita ingin membeli emas murni, contohnya 24 karat, kita tidak mau ada campuran logam lain dalam emas tersebut. Karena campuran akan menurunkan kadar atau nilainya. Itulah kemurnian yang dimaksud 100% kudus di hadapan Tuhan.
Nah, pertanyaan selanjutnya, siapakah manusia di dunia ini yang memiliki kemurnian hati seperti itu? Adakah? Sudah tentu tidak ada. Hati manusia sesungguhnya penuh dengan dosa. Perhatikan, bila kita memahami konsep kemurnian hati, maka sebenarnya tidak ada dosa kecil di hadapan Tuhan. Sebab dosa yang kecil sekalipun telah menjadi noda yang membuat kita tidak boleh berjumpa Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya. Jadi kalau demikian, apakah tidak ada satupun manusia di bumi ini yang dapat menghadapi Bapa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akhirnya dapat menghadap takhta Allah. Bukan karena siapa kita, melainkan karena Kristus telah mati menanggung dosa-dosa kita. Dan melalui Kristuslah kita sekarang boleh memiliki hubungan dengan Bapa Surgawi. Maka itu saudara dan saudari, mari kita membuat sedikit refleksi. Camkanlah baik-baik bahwa tidak ada dosa yang sepele bagi Tuhan. Tidak ada. Karena semua dosa mendukakan Tuhan. Itu sebabnya sadarilah semua dosa-dosa yang selama ini Anda anggap remeh. Poin yang kedua ialah tulus dan jujur. Kalau kita mau menyambut dan merayakan Tuhan sebagai Raja, poin kedua ini sangat penting. Kita memerlukan atau memiliki ketulusan dan kejujuran. Sejajar dengan yang pertama tadi, poin pertama, yaitu ketulusan yang dapat dilihat oleh sesama manusia yang jauh dari kemunifikan, yang manipulasi nama Allah. Dan dalam Mazmur ini, firman Tuhan berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 4 dan ayat 5. Jadi orang yang bersih tangannya alias jujur dan murni hatinya alias tulus, yang tidak tergoda kepada kecurangan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersih tangannya berarti menjauhi bentuk-bentuk penipuan, menjauhi kecurangan, dan tidak mudah tergoda oleh keuntungan-keuntungan lewat jalan yang salah. Manakala murni hati itu artinya tidak terkontaminasi atau tidak tercemar oleh berbagai motif-motif tersembunyi dalam melakukan sesuatu. Tidak pamrih, tidak ada politik kepentingan dalam perbuatan bersih hatinya. Maka itu kepada mereka-mereka yang seperti ini akan diganjar berkat, juga akan diselamatkan dengan keadilan yang langsung berasal dari Tuhan. Inilah upah besar yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang hidup jujur dan tulus.
Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jagalah agar kita bisa atau boleh memiliki ketulusan hati dan kejujuran itu. Apapun alasannya, apapun risikonya, mari kita belajar untuk sentiasa percaya Tuhan, sentiasa mengasihinya, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi orang yang hidup dengan ketulusan, kejujuran, dan kemurnian hati. Di dalam Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini janji Tuhan itu sendiri. Dan Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara dan saudari yang saya kasihi Tuhan, dunia boleh saja memandang Anda dengan sinis, melihat Anda sebagai makhluk aneh, bahkan mengolok-ngolok atau mentertawakan kejujuran dan ketulusan sebagai suatu hal yang bodoh. Biarkan saja. Karena bukan apa kata manusia yang penting, tetapi bagaimana Tuhan memandang hidup kita, itulah yang penting. Saya ulang sekali lagi. Karena bukan apa kata manusia yang penting, tetapi bagaimana Tuhan memandang hidup kita ini, itulah yang penting. Maka Tuhan itu menjanjikan berkat dan keadilan kepada siapa? Bagi orang-orang yang hidup dengan tangannya yang bersih, dengan hati yang murni. Justru saudara-saudara sekalian, nikmati kebaikan Tuhan lewat hidup yang kudus, di mana ketulusan dan kejujuran berperan di dalamnya. Keduanya merupakan bagian dari integritas yang wajib dimiliki anak-anak Tuhan. Tuhan sanggup memberkati Anda berlimpah-limpah dan melindungi hidup setiap orang yang berjalan seturut kehendak-Nya, tanpa Anda harus menipu dan melakukan kejahatan untuk sukses. Kejujuran dan ketulusan merupakan bagian dari integritas yang harus dihidupi anak-anak Tuhan. Sebagai penutup, hanya ada satu cara untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Raja, yaitu hiduplah sebagai anak-anak Raja. Dan pada pagi ini saya mau mengambil kesempatan ini mengajak saudara semua, hiduplah sebagai anak-anak Raja. Ini artinya bukan dengan kesombongan, tetapi dengan menjaga harkat atau dignity dalam bahasa Inggrisnya. Menjaga harkat hidup yang kudus dan penuh kemurahan, karena Tuhan kita adalah Raja yang agung dan penuh belas kasihan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, di dalam Yesus Tuhan, sebagai respon firman Tuhan yang kita telah dengar, mari kita nyanyikan lagu ini. Satu perkara yang kita tidak boleh sangkal di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus itu sungguh baik kepada kita. Dia menjaga, memelihara kita, bahkan membawa kita lebih jauh lagi berjalan bersamanya. Haleluya.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan dengan lebih sungguh. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Yesus yang ada di tempat yang maha tinggi. Terpuji dan termulialah namamu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita membaca doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang maha kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, saudara, kita bersama-sama sekali lagi menyanyikan pujian syukur kita. Untuk menyanyikan lagu kesyukuran ini, bahwa kita tetap berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Berjaya untuk selamanya, hanya Kau Tuhan.
selamat tengah hari dan temu Anda minggu depan.